Bapak Ibu peserta Blended Learning Financial Management. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka meskipun dengan jarak jauh ya, tapi kami semua bisa melihat Bapak Ibu sekalian. Tentunya yang kami tampilkan gambar videonya. Jadi tidak semua peserta yang online bisa kita tampilkan video dari Bapak Ibu sekalian, tetapi nanti akan bergiliran. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kick-off meeting financial management. Jadi secara sederhana nanti Bapak Ibu peserta pelatihan akan diperkenalkan tentang apa itu webinar, dan kemudian juga akan dijelaskan tentang nanti ringkasan kontrak Blended Learning Financial Management yang akan disampaikan oleh PIC ataupun fasilitator dari Universitas Gadjah Mada dan juga nanti dari Helm. Sekedar pengantar singkat bahwa program Blended Learning Financial Management ini merupakan rangkaian dari kerjasama antara Helm USED dengan Magister Manajemen Pendidikan Tinggi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini telah hadir fasilitator baik dari UGM maupun dari Helm. Mohon kameranya, Mbak. Baik. Ya, telah hadir di samping saya paling kanan ini Bapak Dr. Adi Yusuf. Beliau adalah spesialis di bidang desain pembelajaran online atau juga tentang desain modul. Beliau dari Helm USED. Kemudian berikutnya ada Ibu Nini Suprihatin. Beliau dari Direktorat Keuangan Universitas Gadjah Mada. Kemudian di samping Ibu Nini ada Prof. Dr. Sahid Susanto. Beliau adalah Ketua Prodi MMPT sekaligus penanggung jawab untuk program kerjasama Helm USED dengan UGM. Baik, di samping beliau ada Bapak Haryono. Beliau adalah Direktur Keuangan UGM. Kemudian tentu ini sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu sekalian, adalah Bapak Adi Permono dari Helm USED selaku PIC dari Helm. Kemudian ya, di belakangnya dulu. Nah, itu ada Ibu Noni, Ibu Sri Panan Handayani. Beliau adalah Specialist Manager untuk bidang kerjasama ini. Kemudian ada Bapak Harnowo, beliau juga dari Direktorat Keuangan Universitas Gadjah Mada. Dan di sampingnya yang berjejer itu banyak sekali. Itu adalah tim dari Financial Management yang nanti akan berbagi pengalaman tentang bagaimana pengelolaan keuangan di Universitas Gadjah Mada, berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja. Pertama-tama saya akan mempersilakan Prof. Sahid Susanto terlebih dahulu untuk menjelaskan apa itu yang disebut dengan webinar, baik nanti secara teknis maupun nanti terkait tentang lebih detailnya lagi tentang bagaimana program ini bisa dilaksanakan ke depan. Jadi nanti mungkin akan disampaikan juga tentang harapan dan juga komitmen Bapak Ibu sekalian untuk terus mengikuti pelatihan Blended Learning Financial Management dari awal sampai akhir nanti. Baik, kami persilakan kepada Prof. Sahid untuk menyampaikan materi terkait dengan webinar. Silakan, Bapak.
Bapak Ibu peserta yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena mungkin Bapak dan Ibu sekalian belum pernah bertemu dengan saya ingin mengenalkan terlebih dulu. Saya Syahid Susanto. Dalam forum ini saya sebagai penanggung jawab program nanti akan menjelaskan bagaimana proses blended learning itu bisa kita jalankan bersama. Jadi kesuksesan program blended learning itu merupakan kerjasama antara peserta dengan fasilitator. Jadi karena menggunakan media online, jadi namanya blended, artinya dulu kalau tidak salah Bapak dan Ibu pernah dipertemukan secara tatap muka, kemudian dilanjutkan dengan forum secara online, dan di akhir nanti direncanakan juga akan dilakukan tatap muka lagi, tapi mungkin tidak semua. Beberapa dari Bapak Ibu sekalian ada kemungkinan akan diundang lagi untuk tatap muka terakhir. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, di dalam blended learning ini tema manajemen keuangan adalah lebih pada atau memfokuskan pada peningkatan kapasitas sistem manajemen keuangan. Nah, program ini ditujukan kepada pimpinan unit keuangan baik di tingkat universitas, fakultas maupun politeknik dan akademi komunitas. Nah, program ini nanti akan berisi beberapa materi yang secara keseluruhan itu dibagi menjadi 3 sub modul. Jadi kita sepakat namanya itu materi financial management. Kemudian di dalam materi itu dibagi 3 sub modul. Kemudian di 3 sub modul itu dibagi lagi menjadi 3 materi sub modul. Nah, di dalam keseluruhan modul itu nanti Bapak akan diarahkan atau bersama-sama dengan fasilitator untuk meningkatkan kemampuan peserta blended ini agar dalam hal melaksanakan manajemen keuangan itu bisa lebih sistematis dan lebih mengedepankan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, juga kesempatan Bapak dan Ibu sekalian bersama-sama dengan fasilitator untuk berdialog secara partisipatif, bersama-sama saling berbagi pengalaman di dalam atau khususnya di dalam sistem manajemen keuangan. Nah, nantinya Bapak dan Ibu sekalian diharapkan untuk menyediakan waktu 3 jam per minggu. Jadi setiap materi itu ada dirancang untuk bisa dipahami dalam 1 minggu. Nah, dalam 1 minggu itu Bapak dan Ibu sekalian mohon diluangkan waktu 3 jam. Nah, 3 jam itu tidak mesti harus di kantor. Kalau Bapak dan Ibu mempunyai alat komunikasi yang bisa online, smartphone misalnya atau tab, itu bisa dibuka webnya itu kapan saja dan di mana saja. Jadi program ini memang disengaja untuk Bapak atau peserta-peserta dari perguruan tinggi yang memang mempunyai kegiatan yang cukup padat, sehingga media online menjadi salah satu cara untuk bisa interaksi dengan Bapak dan Ibu sekalian melalui web online, sehingga Bapak dan Ibu sekalian para peserta tidak perlu meluangkan waktu khusus, baik itu di kantor maupun di tempat lain. Nah, setelah setiap 3 minggu
Jadi 3 materi course atau submodul yang masing-masing submodul itu mempunyai tema, itu diakhiri dengan ditutup dengan webinar untuk submodul itu. Jadi di dalam materi submodul itu ada di sana ada quiz, ada latihan, dan ada evaluasi diri. Jadi kita tidak tidak membuat katakanlah kayak di dalam melihat seberapa jauh peserta itu bisa interaktif dan respon, itu dilakukan dengan self evaluation. Nah, mohon Bapak dan Ibu sekalian bisa merespon itu dan dikembalikan ke kita responnya. Ada yang online, quiz itu direspon secara online. Kalau yang latihan dan self evaluation itu hanya membuat sedikit saja 4-5 slide, kemudian disampaikan ke kita agar fasilitator nanti bisa melihat seberapa jauh Bapak dan Ibu sekalian di dalam berinteraksi itu sesuai dengan apa yang kita senaraikan di dalam kurikulum. Nah, setiap 3 minggu ada webinar. Nanti 3 minggu lagi ada webinar lagi, nanti 3 minggu lagi ada webinar 3. Nah, setelah itu ada webinar closing. Jadi ada 5 webinar, kick off, 3 submodul, dan yang terakhir closing. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di dalam supaya efektif di dalam webinar ini, partisipasi yang ada itu sebaiknya tidak boleh lebih dari 30, karena yang bisa ditayangkan pun hanya 5, sehingga pesertanya sangat terbatas, dan peserta lain itu masih bisa mengikuti jalannya webinar, jalannya diskusi di dalam medium webinar. Bapak dan Ibu sekalian, nanti di dalam interaksi dengan fasilitator, jadi modul-modul yang ada di dalam web itu telah disiapkan oleh para fasilitator. Nah, setelah Bapak dan Ibu bisa bersama-sama mempelajari hal-hal yang mungkin bisa ditanyakan pada fasilitator, itu bisa dikomunikasikan lewat email. Di sana, di dalam setiap materi itu ada email address yang ada kode-kodenya, sehingga nanti dari email address itu akan kita sampaikan pada fasilitator. Nah, untuk Bapak dan Ibu peserta, mohon setiap kali webinar itu menyiapkan perangkat komputer, tentu saja laptop yang mungkin yang paling fleksibel, kemudian headset, sebaiknya pakai headset karena kadang-kadang suaranya tidak begitu baik kalau ruangannya tidak memenuhi syarat, tetapi bisa diakali dengan menggunakan headset. Kemudian lighting yang memadai. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau ruangan lampunya tidak atau kurang terang, Bapak dan Ibu sekalian bisa menambah lampu duduk, lampu meja yang disorotkan pada wajah Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita bisa melihat wajah dan Bapak Ibu sekalian supaya interaksinya menjadi lebih baik. Dan yang tidak kalah penting adalah koneksi internet. Mungkin sebelum webinar itu koneksi internet supaya disiapkan agar nanti tidak ada hal-hal teknis yang menghambat pelaksanaan interaksi. Kemudian sebaiknya dibantu juga operator komputer, sehingga Bapak dan Ibu tidak perlu bersibuk-sibuk dengan syarat teknis kalau ada hambatan. Dan kalau Bapak dan Ibu yang mungkin sangat sibuk, susah sekali untuk bisa meluangkan waktu secara keseluruhan, mohon untuk bisa membawa asisten, jadi supaya tidak ada tidak terputus selama webinar diskusi itu, ada keberlanjutan informasi.
Dan yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian juga mohon untuk membuka panduan di dalam webinar. Ini semua sudah tersedia di dalam web. Apa yang harus disiapkan, tadi saya siapkan secara singkat di dalam melaksanakan webinar ini, tetapi secara lengkap ada di web, termasuk bagaimana mengakses, mengkoneksi dengan administrator di sini. Kemudian yang ketiga, mencermati jadwal. Jadi semua juga jadwal juga kita upload. Kemudian di dalam web itu juga sudah ada papan pengumuman. Karena kadang-kala jadwal itu berubah. Walaupun perubahan tidak terlalu lebar, artinya mungkin maju sehari, mundur sehari, 2 hari, itu masih bisa kita akomodasi. Tetapi segera kalau ada perubahan itu akan kita tayangkan di dalam web, sehingga Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat perkembangan itu semua ada di dalam web. Kemudian jadwal keseluruhan dari program manajemen keuangan itu juga ada di dalam web, semua ada di web. Jadi nanti di dalam webinar ini pun direkam, dan Bapak dan Ibu sekalian selama diskusi itu juga direkam, nanti akan diedit dan akan diupload di dalam web. Jadi semua record dan semua peserta bisa mengikuti. Dan yang lebih penting lagi juga, grup peserta ini dibagi 2 Bapak dan Ibu sekalian, karena Health USA itu melayani dari Sabang sampai Merauke, sehingga karena ada perbedaan waktu, itu kita bagi 2 grup. Yang pertama adalah grup waktu Indonesia Timur dan Tengah, dan yang kedua adalah waktu Indonesia bagian Barat. Nah, pagi ini Bapak dan Ibu sekalian kita lakukan webinar khusus untuk grup 1 di wilayah Indonesia Timur dan Tengah. Nanti akan diteruskan dengan wilayah bagian Barat. Jadi itu sekedar bagaimana kita melaksanakan salat bersama webinar secara singkat. Mudah-mudahan nanti seterusnya bisa berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Prof. Zahid yang telah menyampaikan terkait tentang pelaksanaan teknis tentang webinar. Kami juga ingatkan bagi Bapak Ibu yang mungkin masih mengalami kendala tentang bagaimana mengkoneksi dan sebagainya, meskipun saya yakin bahwa Ibu sekalian juga sudah paham ya tentang teknologi ini, tapi juga dipersilakan bisa menghubungi IT kami kalau menemukan kendala teknis. Ya, sebelum ke Bapak Adi Permono dari Helm Design, update informasi peserta yang online sampai detik ini ada 24 peserta dari 37 peserta yang terdaftar ya, dari 18 perguruan tinggi yang berada di wilayah timur dan wilayah tengah. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang kami mengundang Bapak Adi Permono ya, dari Helm Design untuk menyampaikan nanti mungkin lebih penekanannya kepada komitmen peserta Pak ya, untuk mengikuti terus sesi pelatihan financial management yang diselenggarakan oleh Helm Design bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan ketemu lagi Bapak Ibu sekalian. Dengan kami, dengan Helm, saya menyapa yang pertama saya lihat dari Universitas Muhammadiyah Kendari ya Pak.
Pak Muhammad Syukur. Ya, apa kabar Pak Muhammad Syukur? Selamat pagi. Kemudian saya lihat Pak Suhardianto, saya tidak asing lagi dari Tanjung Pura. Kemudian Bu Sri Anita. Selamat pagi Bu Sri. Dan ada beberapa lagi yang tidak kelihatan di sini. Mungkin ini yang baru disorot hanya 6 ya, Mas Ari. Ada dari Udayana dan sebagainya. Saya sangat bergembira bahwa pada pagi ini pesertanya cukup banyak, dari 37 yang kita undang. Yang online adalah 24 peserta. Jadi saya mungkin yang belum kenal, ada peserta-peserta yang sebetulnya yang kita undang adalah alumni dari kegiatan workshop ya. Dan ini kita kirimkan surat ke Pak Rektor, kemudian Pak Rektor menunjuk 2 atau lebih peserta yang dilibatkan atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan blended learning atau pembelajaran jarak jauh. Jadi selamat bergabung Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya untuk menyempatkan pada pagi ini. Kita tadi sudah disampaikan oleh Pak Profesor Syahid bahwa topiknya adalah peningkatan kapasitas sistem manajemen keuangan. Jadi kegiatan blended learning atau pembelajaran jarak jauh ini adalah merupakan pendalaman dari beberapa kegiatan workshop yang pernah kami lakukan. Kalau yang di sini ada pesertanya dari namanya batch 1 dan batch 2. Batch 1 itu mulai dari 2013, ada 25 perguruan tinggi. Kemudian batch 2 mulai ikut kegiatan kami dari di 2014. Nah, kalau yang batch 1 itu sudah memperoleh lokakarya, dulu pengadaan barang dan jasa, kemudian audit, kemudian perencanaan dan anggaran. Namun yang batch 2 karena adiknya baru lahir, memperoleh baru 2 saja, yaitu pengadaan barang dan jasa dan perencanaan dan anggaran yang sudah kita lakukan. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian tujuan dari blended learning manajemen keuangan adalah kami mengharapkan meningkatkan kemampuan peserta dalam memahami, menganalisis, memecahkan masalah, dan mampu memperbaiki sistem manajemen keuangan yang lebih baik. Tadi juga yang sudah disampaikan Pak Profesor Syahid bahwa yang tidak kalah pentingnya adalah transparan dan akuntabel. Kami harapkan dari pembelajaran ini adanya berbagi pengalaman Bapak Ibu antara peserta dan fasilitator mengenai problema manajemen keuangan, dan Bapak Ibu bisa menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan problem-problem yang dihadapi kepada fasilitator, dalam hal ini koordinatornya Pak Haryono, bagaimana solusinya. Workshop jarak jauh dengan cara webinar ini tentunya menuntut Bapak Ibu untuk belajar mandiri. Memang kita biasanya melakukannya dengan tatap muka selama 3 hari di hotel, kemudian Bapak Ibu di situ berkumpul dari pagi hingga sore. Nah, di sini lebih ke mandiri, mampu mengelola waktu secara disiplin, kemudian partisipasi aktif 2 arah. Nah, kita harapkan juga Bapak Ibu apabila ada pertanyaan, kemudian keraguan dan sebagainya, ada problem, silahkan mengirim email atau media yang lain kepada fasilitator. Dan kami harapkan Bapak Ibu bisa tekun hingga selesai kegiatan ini. Tadi mungkin sudah dijelaskan juga oleh Pak Yoyo dan Profesor Syahid bahwa
Helm ini bekerja sama dengan UGM dalam melaksanakan webinar, termasuk penyusunan modul penyelenggaraan webinar hari ini, kemudian menyediakan juga fasilitator. Seperti Bapak Ibu lihat, ada Pak Haryono sebagai koordinator. Ini Pak Haryono, mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi yang pernah mengikuti baik batch 1 dan batch 2 di Makassar, ya. Di Makassar, perencanaan dan anggaran. Kemudian modul tersebut sudah disusun berdasarkan proses siklus manajemen keuangan dari hulu ke hilir, di mana akan dibahas mulai awalnya perencanaan dan anggaran, kemudian pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan dan audit. Jadi modul ini sudah lengkap, Bapak Ibu. Jadi sudah belajar dari perencanaan hingga audit, sehingga Bapak Ibu nantinya mempunyai pemahaman yang utuh atas manajemen keuangan. Dan modul tersebut kami susun dengan Pak Haryono sangat intens. Kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan dari PTN dari berbagai kategori, mulai dari PTN DH, reguler, PTN BU, PTN Satker, demikian juga dengan PTS. Jadi apabila Bapak Ibu nanti menemukan ya, dari modul-modul tersebut ada perbedaan antara PTN dan PTS dan di antara PTN sendiri. Dan apabila di situ Bapak Ibu misalnya ada pertanyaan, dan silahkan nanti menyampaikan kepada fasilitator. Demikian pengantar singkat saya. Selamat mengikuti kegiatan blended learning. Mudah-mudahan Bapak Ibu setia mengikuti acara webinar selama 3 bulan ke depan. Jadi waktunya cukup panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Adi. Ini mungkin terkait dengan teknis, Bapak Ibu peserta blended learning yang sedang online. Jadi kalau Bapak Ibu ingin ditampilkan videonya, mohon bisa di-share ke kami, jadi ditampilkan, karena ada beberapa peserta yang belum menampilkan video. Jadi begitu kami invite itu tidak bisa gitu. Baik. Kemudian berikutnya kami persilakan kepada Bapak Haryono M.Com. Beliau adalah Direktur dari Keuangan Gajah Mada, UGM. Kemudian juga beliau sebagai penanggung jawab atau PIC untuk fasilitator dari Universitas Gajah Mada. Beliau nanti akan menyampaikan kurikulum financial management, ya, juga memperkenalkan fasilitator terkait dengan modul yang akan disampaikan selama program blended learning ini. Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi menjelang siang untuk teman-teman di wilayah timur dan wilayah tengah Indonesia. Kami di Jogja ini masih pukul 9. Jadi mungkin yang di wilayah timur sudah mendekati makan siang. Mudah-mudahan masih tetap semangat, ya, masih tetap kuat untuk mengikuti acara webinar pada pagi hingga siang nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku koordinator untuk modul financial management, seperti yang disampaikan oleh Prof. Said dan Pak Adi tadi, bahwa tujuan dari modul financial management ini adalah untuk peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan perguruan tinggi, baik di perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta. Jadi dalam modul-modul yang kami susun, kami mencoba untuk memasukkan
beberapa karakteristik yang ada di dalam setiap jenis perguruan tinggi negeri. Ya. Jadi perguruan tinggi negeri dalam Undang-Undang 12, Undang-Undang Pendidikan Tinggi tahun 2012 itu terbagi menjadi 3 kategori. Ada perguruan tinggi negeri sebagai satker murni, dan perguruan tinggi dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, dan perguruan tinggi negeri dengan pola pengelolaan keuangan badan hukum publik. Ya. Untuk perguruan tinggi swasta, kami mencoba untuk menganalogikan dengan pola pengelolaan PTNBH atau perguruan tinggi negeri badan hukum. Karena dalam PTNBH ini ada otonomi, tidak hanya akademik tapi juga non akademik. Jadi dari 3 jenis perguruan tinggi negeri tadi memang ada perbedaan cukup signifikan dalam otonomi non akademik, khususnya dalam otonomi keuangan. Jadi untuk perguruan tinggi satker, otonomi relatif terbatas karena harus mengacu pada kebijakan-kebijakan dan aturan lain yang ada di Dikti. Tapi pada jenjang yang kedua, yaitu untuk tipe perguruan tinggi negeri badan layanan umum, ini sudah diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Nah, yang ketiga untuk PTNBH ini diberikan otonomi yang semakin besar. Tidak hanya sekedar fleksibilitas, tapi ada otonomi yang didapatkan atau diperoleh oleh jenis perguruan tinggi yang ketiga ini. Nah, kami berharap nanti tipe PTNBH ini yang bisa juga menjadi bahan untuk referensi atau rujukan dalam pengembangan pengelolaan keuangan di perguruan tinggi swasta. Bapak Ibu yang saya hormati, materi modul untuk financial management ini terbagi menjadi 3 submodul tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Said maupun Bapak Adi dari HEM. Yang pertama, submodul ini bicara tentang perencanaan keuangan. Ya. Bagaimana dalam pengelolaan keuangan kita harus fokus yang pertama adalah perencanaan keuangan. Ya. Jadi sesuai dengan siklus dalam pengelolaan keuangan, ada tahapan perencanaan, ada tahapan implementasi, dalam hal ini adalah tahapan perbendaharaan pengelolaan keuangan sendiri, dan tahapan pelaporan. Jadi modul financial management ini kami bagi jadi 3 submodul: perencanaan keuangan, kemudian pelaksanaan keuangan, atau kita sering menyebutnya sebagai tahapan perbendaharaan, ya, realisasi keuangan. Kemudian yang ketiga adalah tahapan pelaporan atau pertanggungjawaban keuangan. Nah, dalam submodul yang ketiga ini ada satu tambahan, ya, selain pelaporan keuangan yang berimbas pada penilaian kinerja keuangan kita, yaitu audit, ada satu lagi submodul nanti membahas spesifik tentang pengadaan barang dan jasa. Di dalam pengadaan barang dan jasa ini sangat penting, tidak bisa dilepaskan dari pengelolaan keuangan, karena kita bicara tentang bagaimana pengelolaan aset dan sekaligus cara perolehan aset sendiri. Nah, di hadapan Bapak Ibu sekalian, ini saya sudah bawa rombongan, ya, saya selaku koordinator dari modul financial management ini. Tadi kalau saya sebutkan ada 3 submodul, dari masing-masing submodul ini ada PIC, dan harapan kami mungkin dari perkenalan singkat ini nanti Bapak Ibu sekalian jika ada kesulitan atau hambatan, paling tidak tadi disebutkan bisa melalui email, ya, komunikasi yang bisa kita lakukan, meng-email pada PIC-nya langsung, itu paling tidak sudah bisa membayangkan kira-kira orangnya seperti apa. Jadi yang pertama ini di submodul perencanaan ada di belakang, ini Mas Ferry, mungkin bisa berdiri sedikit, ya. Ya, kelihatan itu Pak Ferry, ya. Ferry dengan kostum resminya ini, ya, Jokowi, ala Jokowi. Beliau yang mengembangkan modul untuk perencanaan
program dan kegiatan. Jadi sebelum kita bicara ke anggaran, ini kita harus mensinkronkan keuangan harus selaras dengan kegiatan dan program yang akan dijalankan di perguruan tinggi. Ya. Jadi di dalam modul perencanaan program dan kegiatan ini nanti akan banyak dibahas tentang bagaimana visi misi perguruan tinggi, bagaimana meraih atau mencapai misi-misi tersebut, bagaimana kita harus merumuskan program dan sekaligus kegiatan-kegiatannya. Nah, yang kedua, modul terkait dengan perencanaan dan pengelolaan program dan kegiatan ini adalah modul anggaran. Nah, ini ada di sebelah kanan saya, Ibu Samiati. Nah, ini mohon bisa disut. Ya, nah, beliau yang menyusun untuk modul penyusunan anggaran. Ya, kami sudah mencoba untuk memasukkan dari ketiga tipe perguruan tinggi tadi, jadi PTN Satker, PTN BLU, dan PTN BH, dalam kurung juga PTS. Ya. Jadi penyusunan anggaran ini tidak bisa lepas dari penyusunan program dan kegiatan yang akan dijalankan atau dilaksanakan. Jadi jangan sampai harapannya program dan kegiatan yang direncanakan tapi ternyata nggak bisa dilaksanakan gara-gara tidak dianggarkan. Nah, ini makanya harus ada keselarasan antara perencanaan kegiatan dengan perencanaan penganggarannya. Nah, di submodul perencanaan keuangan ini kami menambahkan satu submodul yang sekarang ini menjadi satu kebutuhan yang cukup signifikan, yaitu adalah submodul sistem informasi manajemen keuangan. Nah, ini ada di belakang untuk PIC-nya, Mas Irfan. Bisa terjangkau ya? Bisa kita dikit, Pak. Nah, kayaknya yang paling muda, paling cakep kayaknya. Cuman sayangnya sudah punya putra. Ya, jadi, kalau email nanti Japri aja ya. Nah, beliau adalah pegawai berprestasi nasional bidang keuangan tahun 2013 Mas ya. Ya. Jadi ini karyawan di Direktorat Keuangan UGM tahun 2013 kita kirimkan seleksi nasional dan alhamdulillah beliau dapat menjadi pegawai teladan nasional ya di bidang keuangan. Nah, salah satu yang mendorong untuk menjadikan dia tadi terpilih sebagai teladan adalah modul yang dikembangkan dalam pengelolaan sistem informasi keuangan. Mengapa kami sampaikan ini penting? Karena Bapak Ibu sekalian, terus terang saja di dalam pengelolaan keuangan, kondisi sekarang ini kita sudah difasilitasi dengan teknologi informasi dan komunikasi. Pengelolaan keuangan itu tidak bisa mendahului aktivitas yang dilakukan di unit-unit lain. Unit lain melakukan aktivitas, baru kegiatan keuangan itu akan mengikuti atau menyelaraskan, gitu ya. Jadi kegiatan keuangan tidak bisa kita mengeluarkan uang tanpa ada kegiatan, tidak mungkin. Ya. Tapi kita juga dituntut setiap ada kegiatan, bagaimana kegiatan keuangan bisa memberikan layanan yang terbaik. Jangan sampai ada yang menyampaikan tidak bisa melakukan kegiatan gara-gara terhambat masalah pengelolaan keuangan. Nah, ini yang salah. Ya, dalam perguruan tinggi, pengelolaan keuangan jadi bagian yang penting untuk mendukung tridharma perguruan tinggi. Kegiatan pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat ini harus bisa berjalan dengan baik, dan salah satu supportingnya adalah kegiatan keuangan. Jadi tidak bisa kita mengatakan sementara kegiatan pembelajaran berhenti karena anggarannya belum disahkan, kan ya. Nah, ini tidak boleh terjadi. Maka bagaimana kegiatan penganggaran juga harus mengikuti. Ya, harus mengikuti kegiatan akademik. Ya. Penelitian nggak bisa dijalankan gara-gara uangnya belum turun. Gitu ya. Nah, jadi kalau kontraknya sudah pasti, uangnya belum turun, ya keuangan harus mencari solusi. Nah, dalam modul-modul ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa mentelaah lebih dalam bagaimana tip dan trik untuk bisa mengelola keuangan secara lebih baik.
pada bagian submodul yang kedua kita membuat 3 submodul tentang implementasi dari pengelolaan keuangan sendiri. Jadi kalau tadi di kegiatan perencanaan keuangan sudah kita lakukan, kemudian nanti bicara tentang realisasi kegiatan keuangan sendiri. Dalam realisasi kegiatan keuangan kita bagi menjadi 3 modul. Modul yang pertama bicara tentang pengelolaan dana pemerintah. Bagaimana alokasi dana pemerintah yang didapatkan oleh perguruan tinggi negeri, termasuk juga perguruan tinggi swasta, itu dikelola dengan baik. Ya. Karena dalam karakteristik pengelolaan dana pemerintah ini berbeda dengan pengelolaan dana masyarakat atau yang sering kita sebut dengan istilah PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Ya. Jadi kalau di swasta sebagian besar non PNBP atau dana masyarakat tadi. Jadi kita ada 3 submodul, 3 modul ya, pengelolaan dana pemerintah dengan penyusun modulnya, fasilitatornya ini ada di belakang berbaju hijau. Dia adalah Mas Sulistyo Inggirianto atau lebih dikenal dengan namanya Mas Yoyo, tapi jangan sampai keliru dengan Mas Yoyo yang baju kuning. Nah, sengaja hari ini bajunya beda biar kelihatan perbedaannya ya. Tapi sama-sama ganteng ya. Cuman sayangnya dua-duanya sudah ada yang punya semuanya. Jadi Mas Yoyo ini nanti yang bisa Bapak Ibu sekalian interaksi komunikasi melalui cara online ini. Beliau yang kami minta untuk menyusun modul pengelolaan dana pemerintah. Ya. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan dana masyarakat. Nah ini ada di sampingnya Mas Yoyo dengan kerudung kuning, ya. Adalah Bu Hesti Arumawati. Ya, beliau yang kami minta untuk menyusun modul pengelolaan dana masyarakat atau penerimaan negara bukan pajak. Jadi dalam pengelolaan dana masyarakat ini memang ada perlakuan yang berbeda-beda. Pada perguruan tinggi negeri Satker, dana yang diperoleh dari SPP mahasiswa, yang diperoleh dari kerjasama dan lain-lain itu tidak bisa digunakan secara langsung oleh perguruan tinggi tersebut dan itu harus disetor ke kas negara. Tapi pada perguruan tinggi dengan pola pengelolaan BLU Badan Layanan Umum, dana masyarakat yang diperoleh itu bisa langsung dipergunakan untuk BLU penuh. Mereka bisa mendapatkan tadi fleksibilitas dalam pengelolaan dana masyarakat atau penerimaan negara bukan pajak. Untuk PTNBH ini lebih luas lagi otonomi yang diberikan. Dana masyarakat yang diperoleh itu masuk dalam kategori bukan penerimaan negara bukan pajak. Ya, jadi ini kata bukannya 2. Jadi tidak termasuk dalam penerimaan APBN. Ya, jadi kalau penerimaan negara bukan pajak tadi masih dalam koridor pengelolaan keuangannya masuk dalam kategori keuangan negara. Tapi untuk penerimaan dana masyarakat yang perlakuannya sebagai non PNBP itu nantinya sudah tidak masuk dalam kategori penerimaan APBN. Jadi ini yang nanti akan berbeda sisi pengelolaan dan penggunaannya. Nah, kemudian yang ketiga untuk modul dalam kaitannya implementasi anggaran tidak kalah penting adalah modul terkait dengan monitoring dan evaluasi ya, pelaksanaan keuangan tadi. Ini yang disusun oleh Ibu Widya Ningsih, ada di sebelahnya Mas Evan tadi ya. Jadi beliau yang akan memfasilitasi Bapak Ibu sekalian untuk bicara tentang monitoring kegiatan dan keuangan ya, khususnya. Kemudian untuk submodul yang ketiga, ini tadi saya sampaikan submodul ini bicara tentang pertanggungjawaban keuangan ya. Jadi submodul ini yang pertama adalah terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Semua perguruan tinggi baik PTN maupun PTS itu wajib menyusun laporan keuangan. Nah, mungkin langsung aja di-shoot untuk fasilitatornya Mas Agung Wijayanto ya. Jadi beliau yang kami minta untuk
mengembangkan modul penyusunan laporan keuangan. Ya, sehari-hari beliau juga menangani untuk bidang ini. Jadi selain dari sisi teori, konsep, memahami, menguasai, secara teknis itu juga beliau mendalami untuk urusan penyusunan laporan keuangan. Kemudian untuk modul berikutnya, setelah laporan keuangan itu dihasilkan oleh perguruan tinggi, maka laporan keuangan itu siap untuk dinilai atau dievaluasi oleh pihak eksternal. Kalau yang mengevaluasi pihak internal itu belum menguji untuk kualitas laporan keuangan. Maka modul berikutnya adalah modul untuk audit keuangan. PIC untuk modul ini adalah Mas Roni, ada di sebelahnya Mas Agung. Ya. Beliau adalah auditor di kantor audit internal UGM. Ya. Jadi ini sehari-hari beliau sudah menangani terkait dengan audit keuangan. Ya. Ini menjadi salah satu poin penting untuk menunjukkan apakah pengelolaan keuangan kita itu berkualitas atau belum. Kita menyampaikan bahwa kita sudah transparan, sudah akuntabel, belum bisa dinilai dengan baik, belum bisa diterima sebelum ada penilaian dari pihak eksternal, yaitu auditor eksternal. Ya, untuk audit keuangan ini nanti bicara tentang audit internal maupun juga audit eksternal. Salah satu hal yang menjadi fokus penting dalam audit keuangan adalah bagaimana setiap perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta bisa menciptakan good university governance, tata kelola universitas yang semakin lebih baik. Nah, kemudian yang terakhir, ini yang tadi saya sampaikan, modul sebetulnya tidak terkait langsung dengan siklus pengelolaan keuangan, tapi sangat terkait dengan aktivitas pengelolaan keuangan, yaitu modul mekanisme pengadaan barang dan jasa. Ini oleh Pak Teguh Rismanto. Mungkin sebagian Bapak Ibu sudah pernah ketemu pada kegiatan di ujung. Nah, mungkin bisa berdiri Pak Teguh. Nah, biar kelihatan. Nah, oke. Terima kasih Pak Teguh. Jadi di modul ini membahas tentang bagaimana pola pengadaan barang dan jasa, ya, termasuk juga di dalam perguruan tinggi badan hukum yang dimungkinkan kita untuk menyusun SOP maupun ketentuan terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Ini satu hal yang seringkali di perguruan tinggi menjadi hal yang krusial, karena kalau misalnya dalam kegiatan penelitian kita butuh bahan untuk penelitian, tapi pengadaannya tidak lancar, bisa jadi barang yang dibutuhkan itu datang dan penelitiannya sudah berakhir, gitu ya. Jadi nggak bisa jadi melakukan penelitian, gitu ya. Jadi belinya bibit, tapi begitu datang sudah jadi pohon atau malah sudah berbuah, ini jadi nggak bisa penelitian. Oke, saya kira itu Bapak Ibu sekalian secara garis besar. Jadi mungkin nanti kan teman-teman dari fasilitator atau PIC nanti mungkin akan menambahkan beberapa hal yang terkait dari masing-masing submodul ini. Saya berharap melalui training secara online ini kita bisa bersama-sama untuk meningkatkan kualitas dalam pengelolaan keuangan. Jadi kalau sebutkan prinsipnya transparansi, akuntabel, kami di UGM yang juga punya kewajiban dalam pengelolaan keuangan ini selalu berharap dalam pengelolaan keuangan tidak hanya sekedar transparansi dan akuntabel, tapi juga bisa selamat. Jadi selamat dunia akhirat ini penting ya dalam pengelolaan keuangan. Jangan sampai setelah kita selesai dalam pengelolaan keuangan di kemudian hari menimbulkan masalah. Nah, ini yang saya kira perlu betul kita jaga bersama. Maka melalui modul-modul yang kami susun, harapan kami Bapak Ibu sekalian bisa menjaga amanah dalam pengelolaan keuangan dan mempertanggungjawabkan dengan baik. Dan sekaligus kita bisa memberikan banyak manfaat untuk kegiatan-kegiatan di dalam negeri.
Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih pada Bapak Haryono selaku PIC dari UGM yang telah menyampaikan secara detail tentang kurikulum pelatihan blended learning financial management yang akan nanti diikuti oleh Bapak Ibu sekalian selama kurang lebih 3 bulan. Baik, kita sekarang sampai kepada sesi diskusi atau dialog terbuka. Saya akan mengundang Bapak Dikman dari Universitas Muhammadiyah Kendari. Halo, assalamualaikum Bapak. Baik, silakan Bapak. Barangkali ada yang ingin disampaikan, silakan. Tadi sudah disampaikan beberapa hal yang terkait dengan ini. Jadi sesuai dengan apa yang kami terima di ML itu sudah ada beberapa modul dan kami juga sudah membuka-buka, tetapi belum begitu detail kami bisa mempelajarinya karena kesibukan dan waktu yang terbatas sejak kami terima itu. Kemudian ada beberapa jadwal tadi yang disampaikan, waktunya yang cukup panjang, yang sekitar 3 bulan ke depan. Ya, insya Allah nanti modul yang diberikan itu akan kami pelajari, dan selanjutnya nanti hal yang belum kami mengerti betul di dalam modul-modul yang disampaikan yang telah kami terima itu dan kami pelajari nantinya. Insya Allah kami akan menindaklanjuti dengan komunikasi lewat email. Jadi mungkin untuk sementara seperti itu yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih Bapak Dikman Maheng dari Universitas Muhammadiyah Kendari. Kemudian Bapak Syamsuriza Nur. Halo Bapak. Ini tuh bicara sama orang ya. Ya, berikutnya ke Bapak Jupriyadi. Halo Bapak Jupriyadi. Halo? Ya, silakan Bapak. Halo? Ya, silakan Pak. Halo? Silakan, kami sudah mendengar dengan baik suara Bapak Jupriyadi. Silakan Pak. Di Universitas Mangkurat itu ada beberapa. Cuma ini mau konfirmasi terkait peserta, Pak. Ya, silakan Pak. Silakan. Iya, teman kami ada 1 orang yang mencoba connect itu nggak bisa, kenapa ya? Atas nama Sri Ramadhani. Oh, baik. Beliau menggunakan HP, jadi mungkin koneksinya kurang baik, Pak. Ya, jadi gambarnya tidak bisa tampil. Harus menggunakan laptop ya? Baiknya menggunakan laptop atau juga PC. Ya. Silakan. Nah, baik, mungkin ada hal. Oleh panitia itu apakah tercatat online atau gimana? Iya, tetap tercatat online, jadi bisa juga masih bisa mendengarkan suara kami. Cuman memang videonya tidak dapat kami tampilkan. Baik, ada hal yang lain Pak? Silakan. Ya. Untuk jalannya seminar nanti, kalau misalkan kami seperti ini, jadi semua sudah
sudah connect, sudah dianggap hadir kan. Nah, kemudian untuk supaya kami fokus, jadi rencananya itu untuk laptopnya cuma satu, yang lainnya itu tinggal hadir di belakang kan. Dari Universitas Islam Mangkurat Banjarmasin kan lumayan banyak terangnya. Nah, itu apakah bisa seperti itu sehingga interaksinya lebih fokus nanti, Pak? Baik, nanti akan dijelaskan oleh Prof. Said ya. Ada yang lain, Bapak? Ya, sementara mungkin itu dulu. Oke, terima kasih Bapak Jupriyadi. Kami coba kembali kepada Bapak Syamsurizal Nur. Halo, Pak Syamsurizal. Ya, Pak. Silakan Bapak. Barangkali ada ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu, silakan Pak. Begini Pak, ini kan ada satu peserta lagi yang teman saya yang dari Universitas Surat atas nama Rizka Maria itu untuk webcamnya tidak mau muncul Pak. Atas nama ini juga Pak, jadi ada 2 orang. Baik, nanti akan dijelaskan oleh Baik Pak, nanti akan dijelaskan oleh tim IT kami. Ya, selanjutnya satu lagi Bapak Agus. Ya. Halo Pak. Halo, silakan Bapak Agus. Itu Pak. Ya, wassalam. Ya, ini Pak, saya mau tanya tentang ada materi lagi. Halo? Iya. Ada materi lagi tadi saya lihat. Ada ini Pak? Iya. Ya, Baik. itu materi lagi itu yang mau disampaikan materinya tentang apa Pak? Baik, nanti akan dijelaskan oleh Bapak Riono. Ya. Ya, apa gitu, kalau Iya. penelitiannya atau Oh. awal penyusunan produk saja atau gimana? Ya. Baik Pak, kami tampung dulu, nanti akan dijelaskan oleh fasilitator. Terima kasih Bapak Agus. Ya, saya kira itu dulu. Ya, mohon maaf ya kalau istilah uang tuh saya susah nih. Bisanya hanya sekedar kali dan tambah, kalau bagi susah. Nanti kita undang lagi Pak. Jadi silakan mungkin Prof. Said bisa menjawab dulu terkait tentang teknis pelaksanaan webinar. Baik, Bapak dan Ibu peserta yang kami hormati, tadi ada pertanyaan bagaimana kalau yang ikut webinar itu ada peserta lain, bisa Pak? Malah justru itu yang kita inginkan Pak. Jadi tetapi yang mendaftar itu satu Pak. Dari partisipan itu bisa di dalam ruangan itu disetting agar peserta lain bisa ikut mengikuti. Saya kira tidak masalah. Cuman yang akses sebagai partisipan register itu yang datang satu saja. Sehingga tidak mengumpul dalam satu universitas. Yang kedua, di dalam kelompok itu justru nanti hasil pembelajaran kita bersama ini, teman-teman bisa mendiskusikan bersama untuk menyampaikan rencana perubahan ke depan. Nah, itu ada di dalam closing. Di webinar juga sudah ada. Di dalam closing itu nanti peserta webinar juga akan disetting dengan medium webinar. Peserta diminta untuk menyampaikan rencana perbaikannya dalam konteks tadi peningkatan kapasitas sistem manajemen secara singkat saja, sehingga pembelajaran rencana itu sudah kalau bisa sudah merupakan kesepakatan dari institusi, sehingga kita bisa
belajar bersama dan juga teman-teman peserta lain itu belajar dari sana. Maksud kita adalah kalau itu di setting rencana perbaikan itu ke dalam suatu program institusi, maka pelaksanaannya sudah menjadi milik institusi. Jadi bukan milik peserta blended learning sendiri saja. Gitu. Jadi buat peserta yang lain saya kira itu perlu ditiru. Cuman tadi masih banyak suara-suara yang masuk ke kami Pak, Bapak dan Ibu sekalian. Akan lebih baik kalau ruangan, kalau di setting saat conference itu diminimalkan suara-suara dari luar. Dan peserta sebaiknya menggunakan headset semua supaya suara-suara dari luar itu tidak masuk. Syukur kalau punya semacam ruangan studio yang kedap suara itu lebih bagus lagi. Tapi kalau tidak ada, saya kira tidak masalah. Cuman mohon untuk diminimalkan suara-suara itu. Jadi sekali lagi usul itu bisa dilakukan, dan untuk peserta yang lain saya kira welcome untuk bisa seperti itu. Jadi saya kira demikian. Baik, terima kasih Prof. Said. Silakan Bapak Haryono untuk merespon tadi pertanyaan terkait tentang modul. Ya. Oke, terima kasih atas responnya dari Mas Agus sendiri ya. Terkait modul untuk monitoring dan evaluasi kinerja ya, di submodul 2 di kegiatan terkait dengan implementasi atau pengelolaan keuangan. Memang untuk Satker khususnya ya, jadi LAKIP ini adalah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ya, laporan ini diwajibkan oleh kementerian lembaga ya, untuk memenuhi kewajiban dari pengelolaan keuangan negara. Ya. Di dalam submodul 2 untuk materi yang akan dibahas ini lebih ditekankan pada bagaimana kita melakukan monitoring implementasi anggaran, dan juga akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari penggunaan anggaran sendiri. Jadi LAKIP ini hanya sebenarnya merupakan salah satu saja dari instrumen untuk akuntabilitas instansi pemerintah. Karena dalam modul monitoring dan evaluasi ini kita tidak hanya membahas tentang Satker PTN Koni, tapi juga ada BLU maupun juga PTNBH. Dalam hal ini yang kita analogikan juga nanti untuk implementasi di BTS. Ya. Jadi untuk LAKIP ini hanya menjadi salah satu bagian saja dari bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan untuk instansi pemerintah. Saya kira itu. Terima kasih. Bapak Adi. Baik. Barangkali dari Bu Nuri. Baik. Baik. Baik Bapak Ibu, ada sedikit tambahan dari Bapak Adi Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta manajemen keuangan, kami dari Helm tentunya sangat gembira ya Bapak Ibu bisa aktif ikuti webinar ini. Kami sangat mengharapkan Bapak dan Ibu bisa belajar ya melalui webinar ini dengan efektif, tepat sasaran, efisien dalam segi waktu, kemudian berhasil sampai akhir program. Nah, tadi sudah sampaikan oleh Prof. Said tentang teknis pelaksanaan, kemudian Pak Haryono dan Pak Adi mengenai materi. Selanjutnya kami sangat mengharapkan masukan atau feedback dari Bapak Ibu untuk perbaikan program ini ya supaya terus lebih baik. Kami sudah mempersiapkan beberapa instrumen evaluasi ya yang mohon Bapak dan Ibu bisa mengisi.
Yang pertama adalah pre and post assessment. Ini tujuannya untuk melihat self efficacy atau keyakinan diri dari peserta pelatihan, ya, dari awal kemudian di akhir. Nah, itu diisi pada saat awal dan akhir. Kemudian kami sudah menyiapkan juga namanya quiz online. Nah, ini tujuannya untuk mengingatkan, untuk memotivasi Bapak dan Ibu sekalian supaya tetap online begitu. Yang terakhir adalah evaluasi program. Ini kami harapkan Bapak dan Ibu bisa mengisi setiap akhir sub modul atau setelah webinar. Berarti ada 3 kali. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk masukan bagi kami untuk perbaikan pada sub modul berikutnya. Ya, sehingga apa yang kesulitan, ada masalah baik teknis maupun non teknis itu bisa segera kami antisipasi. Saya kira demikian, jadi mohon sekali partisipasi Bapak Ibu sekalian. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembali ke peserta. Kami sapa Ibu Sri Anita dari IAIN Antasari. Halo Bu. Halo. Silakan Ibu. Ya. Ya, mohon maaf ini kok. Ya, silakan. Iya, karena juga Ibu berada di ruangan yang cukup bising Bu. Jadi mungkin ini sekedar masukan secara teknis bagi kami. Jadi mohon besok berada di ruangan yang tidak terlalu bising karena di sini sangat noisy ya keterimanya oleh kami. Barangkali bisa diulang Bu, silakan Bu. Baik, sementara menunggu Bu Sri yang sedang bergeser, saya mengundang Bapak Bujang. Pak Bujang ini, Pak Bujang. Baik, ke Ibu Maimunah dulu dari Untan. Halo Ibu Maimunah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Baik Pak, mungkin kami ingin menanyakan, apakah ada materi-materi khusus untuk bagian sistem informasi selain sistem informasi keuangan? Baik, nanti kami respon Bu. Itu saja Bu. Ibu Ya. Itu saja. Sistem informasi. Iya, sudah kami tangkap Bu. Ada yang lain? Sudah Pak. Baik, terima kasih Ibu Maimunah dari Untan. Ya, kembali ke Ibu Sri. Halo, Bu Sri. Ya, halo Bu, silakan Bu. Baik. Ya, mohon maaf Ibu Sri, jadi suaranya masih kurang jelas dan juga masih belum ini. Jadi mohon nanti mengirimkan pesan Bu. Iya. Baik, berikutnya ke yang atas dulu, Bapak Franky Michael. Halo. Iya, halo. Ya, silakan Bapak. Halo. Iya, halo, silakan. Iya, baik, terima kasih.
Pertama tentunya kami dari Universitas Al Manado menyampaikan terima kasih atas partisipasi, atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Nah, terkait dengan teman-teman sudah mendownload materi-materinya dan saat ini sedang mempelajarinya bersama teman-teman bagian keuangan. Dan tentunya kami sangat berterima kasih karena saya sendiri memang sangat memerlukan informasi terkait dengan hal ini. Kebetulan saya sebagai wakil rektor 2 Universitas Al Manado, yang kami sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini. Makanya begitu rektor menugaskan, saya langsung ikut serta untuk bisa menambah manajemen keuangan maupun sebentar quality assurance. Pertanyaan saya sederhana saja, di bagian closing saya lihat itu kami diberikan kesempatan untuk presentasi perbaikan dan siklus manajemen keuangan. Nah, mungkin teknisnya seperti apa, saya kurang tahu bagaimana dari MPT yang merancangnya. Tetapi apakah kami diberikan waktu setiap perwakilan perguruan tinggi untuk Baik, Bapak Michael, mohon maaf koneksinya kurang baik, tapi kami sudah menangkap pertanyaan dari Bapak. Ya, terima kasih Bapak Michael, nanti akan direspon oleh Prof. Said atau Bapak Haryono. Itu internet kita ya. Baik, terakhir ke Bapak Suhardianto dulu. Halo, Bapak M. Suhardianto dari Universitas Tanjung Pura. Halo Pak. Ya, pertanyaan saya terkait dengan closing di mana kita diberikan kesempatan untuk presentasi siklus sistem informasi keuangan. Nah, teknisnya seperti apa? Mau disampaikan atau kita diberikan kesempatan berapa menit durasinya, kemudian teknisnya seperti apa? Mungkin perlu disampaikan juga sebentar pada waktu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Michael. Baik. Ya. Nah, nanti mungkin itu saja setelah saya menanggung. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Yang Bapak yang siapa? Oke, ke Bapak Josafat dulu. Dari STAKPN Ambon. Halo Bapak. Halo Bapak Nikolas. Baik. Kalau begitu ke Bapak Bujang. Bapak Bujang Harun. Halo Bapak. Ya. Silakan Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Pak, ini saya mau tanya masalah program ini cukup baik Pak. Tapi kalau kita kemas dengan yang punya ruang dan waktu yang besar, sebenarnya kalau seperti ini Pak, rasanya kami ini kurang konsentrasi dan tidak fokus Pak. Materi-materi yang Bapak di dalam modul itu menarik untuk kami dikembangkan, diimplementasikan di perguruan tinggi kami Pak. Tapi dengan kondisi seperti ini ada sedikit miss Pak. Mau bertanya aja perlu antrian, kemudian ketemukan juga terima kasih Pak. Baik, Bapak Harun, terima kasih Bapak. Ya, kalau begitu kami persilakan dulu untuk direspon. Terima kasih Bapak dan Ibu peserta atas responnya. Jadi yang pertama tadi dari Bapak Wakil Rektor Keuangan Universitas Manado tadi. Jadi di dalam closing
itu Bapak dan Ibu sekalian dimohon untuk membuat sedikit rencana perbaikan sistem keuangan, manajemen keuangan yang untuk meningkatkan kapasitas itu tadi dalam konteks memperbaiki sistem. Secara singkat saja disampaikan dalam bentuk PowerPoint antara 5 sampai 6 slide. Itu nanti bisa dipresentasikan di saat webinar closing. Nah, untuk itu mohon Bapak dan Ibu sekalian di dalam menyusun itu dikirimkan ke kita. Kalau bisa sebelum webinar, bahan-bahan sudah ada. Kemudian nanti akan kita kontak siapa-siapa yang siap untuk presentasi. Karena tidak mungkin untuk mempresentasikan itu semua. Nah, waktunya tidak lama karena terbatas, mungkin sekitar 10 menit saja. Nah, di dalam forum itu peserta lain bisa ikut mempelajari. Jadi mohon maaf, tadi ada sekaligus menjawab pertanyaan Bapak Ujang tadi, tidak bisa semua kita tampung pertanyaannya. Jadi dalam seminar tatap muka juga sama, Bapak, tidak semua bisa ditampung. Nah, di dalam media ini, Bapak dan Ibu sekalian, ada 2 media yang bisa disalurkan. Pada saat webinar, Bapak juga bisa mengirim SMS melalui kontak pada administrator. Nanti bisa menyampaikan SMS. Yang kedua itu bisa menyampaikan nantinya dalam email, melalui email. Jadi medium ini sebetulnya forum pembelajaran, media pembelajaran bersama. Namun karena keterbatasan waktu dan hal-hal lain, tidak semua bisa dipresentasikan semua. Namun peserta lain itu bisa, semua peserta bisa mengikuti proses pembelajaran dalam webinar. Jadi kelemahan atau komunikasi yang belum terjalin itu bisa dikomunikasikan lewat email pada kita, dan nanti respon itu akan kita terima dan akan kita berikan pada masing-masing fasilitator tergantung konteks pertanyaannya. Nah, di dalam webinar berikutnya itu bisa ditanyakan di dalam forum webinar. Tentu saja pertanyaannya harus sesuai dengan konteks submodul yang beberapa. Jadi demikian Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin sekali lagi saya mau menyinggung yang closing tadi. Closing itu pada dasarnya salah satu pendekatan untuk menilai efektivitas dari program ini, Pak. Jadi program ini dinilai efektivitasnya bukan setiap pemahaman setiap modul, bukan dinilai dari pemahaman dan respon dari setiap materi modul, bukan. Tetapi dengan pembelajaran secara keseluruhan modul itu, action apa yang ingin disampaikan, gagasan apa yang akan dilakukan Bapak dan Ibu sekalian di institusi Bapak dan Ibu sekalian ke depan untuk memperbaiki. Saya kira ini lebih penting. Nah, oleh karena itu diskusi dengan teman-teman kolega itu sangat penting. Jadi pembelajaran bukan hanya untuk Bapak dan Ibu sendiri, tapi bisa dikomunikasikan lain dengan teman kolega. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti direncanakan ada ini sedang negosiasi, akan ada di antara Bapak dan Ibu sekalian akan diundang untuk tatap muka lagi. Jadi namanya blended learning itu tatap mukanya tidak hanya sekali bermuka di awal, tapi juga di akhir. Nah, materi closing itu nanti bisa dipresentasikan dan didiskusikan lebih detail dalam tatap muka. Nah, tidak keseluruhan peserta tentu saja.
sedang kita bicarakan. Nanti akan kita undang 5-10 peserta karena biayanya cukup mahal, sehingga kita harus nego biaya juga, Pak. Harus nego biaya karena di luar konteks biaya yang ini. Nah, dari situlah nanti justru perwakilan dari Bapak dan Ibu yang kita undang nanti akan kita setting menjadi training for trainer. Jadi nanti replikasi dari konten ini yang menjalankan adalah 5-10 dari Bapak dan Ibu sekalian untuk menyampaikan pada uncas lain di sekitarnya. Jadi nanti kita tidak lagi melaksanakan webinar ini untuk seluruh perguruan tinggi. Saya kira tidak ada waktunya, tidak ada waktu dan biaya karena lebih dari 3.000 perguruan tinggi, jadi tidak mungkin. Jadi salah satu jalan adalah training for trainer. Jadi demikian setting kita di dalam program ini. Mudah-mudahan ke depan itu nantinya bisa berjalan dengan lancar. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, langsung ya. Oke, terima kasih. Tadi dari Bu Maimunah ya, Bu Maimunah. Memang di dalam modul untuk financial management ini kami lebih menitik beratkan pada sistem informasi manajemen keuangan. Namun di dalam modul ini kami juga sudah mencoba untuk memaparkan ya bagaimana keterkaitan antara modul sistem informasi manajemen keuangan dengan modul-modul lainnya, aplikasi-aplikasi yang terkait dengan kegiatan Tridharma maupun pendukung Tridharma. Ya, jadi di dalam modul SIMGO ini kami mencoba memberikan gambaran ilustrasi bahwa manajemen keuangan, ya, sistem informasi manajemen keuangan ini merupakan muara dari berbagai sistem informasi lain, baik itu sistem informasi akademik, sistem informasi sumber daya manusia, sistem informasi terkait dengan kemahasiswaan, ya, atau sistem informasi yang lain ya, terkait dengan pengadaan barang dan jasa dan sebagainya. Nah, makanya memang kami tidak membahas secara detail untuk sistem informasi yang lain, tapi kami mencoba memberikan informasi bahwa titik pentingnya sistem informasi manajemen keuangan ini dan keterkaitan sistem informasi manajemen keuangan dengan sistem informasi yang lain. Saya kira nanti ini bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu sekalian, atau mungkin dari helm nanti tidak hanya bicara tentang modul financial management, tapi mungkin nanti akan lebih tepat pada modul-modul lain terkait dengan Tridharma. Apakah itu terkait dengan kegiatan akademik, kegiatan penelitian atau kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, yang kedua yang saya kira juga perlu kami perlu tambahkan bahwa dalam modul-modul ini kami sudah menyampaikan beberapa hal yang mungkin nanti akan Bapak Ibu respon atau tanggapi, yaitu terkait dengan pertanyaan atau tugas-tugas. Nah, kami berharap karena modul financial management course ini dari perencanaan sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban, diharapkan setelah selesai atau mungkin malah bisa jadi masuk pada pertengahan gitu ya, pada implementasi modul pelaksanaan anggaran, Bapak Ibu sekalian sudah bisa merumuskan ya, bagaimana menyusun sebuah business plan atau katakanlah rencana bisnis yang akan dilakukan untuk masing-masing perguruan tinggi, Bapak Ibu sekalian. Ya. Bagaimana mengkaitkan antara kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan strategik ya, dalam perumusan visi misi, program dan kegiatan, serta juga target atau sasaran-sasaran dari kegiatan Tridharma dan pendukung Tridharma,
sampai ke penetapan anggarannya. Jadi ini kadang-kadang ada miss, ya, ada dianggap suatu hal yang mudah, tapi ternyata ada yang kelewatan. Ya, sudah direncanakan kegiatan-kegiatan dengan baik, tapi ternyata dalam penganggarannya tidak terwujud untuk melaksanakan kegiatan itu. Yang jangan sampai terjadi. Nah, kami berharap di dalam training ini nanti Bapak sekalian diharapkan mampu untuk membuat ya, rencana bisnis anggaran atau membuat bisnis plan, dan mungkin nanti bisa dikonsultasikan dengan kami dalam kaitan sebagai fasilitator atau pengembang. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya menambahkan apa yang tadi sudah disampaikan baik Profesor Sahib maupun Pak Haryono, terutama terkait dengan pertanyaan dari Bu Maimunah mengenai sistem informasi lain selain informasi keuangan. Jadi kami akan menyelenggarakan lokakarya sistem informasi manajemen keuangan di bulan sekitar Mei atau Juni. Halo? Ya, kami akan menyelenggarakan sistem informasi manajemen lokakarya sistem informasi manajemen keuangan itu di bulan kalau tidak Mei, antara Mei dan Juni, di mana nanti kami bekerja sama dengan UGM dalam hal ini Pak Haryono untuk mengembangkan modul-modul yang tepat, yang terintegrasi antara sistem informasi manajemen keuangan dan sistem informasi akademis atau sistem informasi aset misalnya. Nah, ini Ibu Maimunah mungkin bisa kami undang nanti pada lokakarya yang berikutnya di bulan antara Mei dan Juni, sehingga itu bisa mengakomodasi harapan dari Ibu. Demikian juga kami juga punya kegiatan namanya pendampingan ya, pendampingan ke masing-masing universitas. Jadi pendampingannya bisa kami lakukan dalam hal in-house training. Jadi kami akan menyediakan fasilitator, akan datang ke tempat Ibu, Bapak, dan apa yang Bapak Ibu butuhkan misalnya, dan sesuai dengan kegiatan kami dan anggaran kami akan melaksanakan kegiatan tersebut bersama Bapak Ibu sekalian. Misalkan ada pelatihan atau lokakarya aset manajemen, atau pengadaan barang dan jasa, atau sistem informasi keuangan yang terintegrasi. Nah, kami akan datang, kemudian berkumpul dengan Bapak Ibu sekalian, pesertanya dari universitas tersebut selama 2 atau 3 hari sesuai dengan kebutuhan. Kemudian tadi menjawab Pak Bujang ya, Pak Bujang Harun ya, mengenai materinya cukup baik, namun waktunya sangat singkat dan juga kesempatan untuk berinteraksi sangat singkat. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Profesor Sahib bahwa ada medianya dari kegiatan webinar ini, yaitu interaksi melalui email dan tatap muka melalui webinar ini. Yang kedua, kami juga akan menyelenggarakan lokakarya audit. Lokakarya audit akan kami laksanakan di bulan depan, bulan Februari, di mana nanti kami undang Pak Bujang, Pak Harun, bisa di situ berinteraksi apa-apa saja yang kendala-kendala apa yang sudah akan dialami, dan
dari Bapak Ibu tadi mempelajari dari modul-modul tersebut, apabila ada kesulitan-kesulitan nanti bisa hadir dalam lokakarya audit maupun lokakarya sistem informasi keuangan, dan di situ Bapak Ibu bisa menanyakan lebih jauh. Jadi itu kami berikan kesempatan 2 lokakarya dan lokakarya audit di bulan Februari, dan lokakarya sistem informasi keuangan di bulan antara Mei dan Juni. Dan di situ Bapak Ibu yang sudah dipelajari sekarang ini kan sudah paket yang lengkap, jadi bisa ditanyakan juga pada acara tersebut. Mungkin sementara itu Pak Yoyo. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Adi. Bapak Ibu peserta Blended Learning Financial Management, ini mohon maaf sekali karena sesuai dengan jadwal. Jadi untuk webinar kick off kali ini kita sudah dimulai tadi 8.30 sampai jam 10. Ini sesuai dengan jadwal yang telah kita sepakati. Jadi mohon maaf untuk sementara mungkin kita selesai sampai di sini dulu untuk mengantar kick off financial management ini. Tetapi nanti kami ingatkan bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 pukul 8 sampai pukul 10 untuk waktu Indonesia Barat ya, nanti akan diadakan lagi webinar yang secara khusus akan membahas tentang submodul 1 dengan tema perencanaan keuangan. Jadi kami ingatkan Bapak Ibu sekali lagi untuk bisa bergabung dengan kami pada Rabu 4 Februari 2015 terkait tentang pembahasan submodul 1. Jadi nanti pada sesi tersebut akan hadir langsung penulis ataupun fasilitator terkait dengan materi-materi yang akan disampaikan tentang perencanaan keuangan. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah online. Jadi kalau kita pantau terakhir ini yang online itu ada sekitar 27 peserta. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi, dan saya mengucapkan mohon maaf kepada Bapak Ibu yang belum sempat kami sapa. Jadi mungkin ada pertanyaan ataupun unek-unek yang belum disampaikan, itu bisa di-emailkan ke kami atau juga bisa di SMS ke panitia. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada para ibu bapak selaku fasilitator baik dari UGM maupun dari Calon Yused. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi kami tutup. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.